warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Semangat pagi. Semangat jelas ya. Baik, untuk memulai kegiatan pada hari ini supaya yang sakit jadi sehat. Amin. Yang sehat tetap sehat gitu ya. Kita awali dulu dengan berdoa ya. Silahkan untuk Aang dipimpin doa dulu. Siap gerak. Berdoa mulai selesai. Baik, terima kasih Aang. Ini sepertinya ada yang nggak masuk ya hari ini. Coba Bu Nisa cek dulu kehadirannya. Dini Dwi, Egi Raihan. Jadi ada 4 siswa hari ini yang nggak masuk ya. Ya, semoga yang sakit segera sembuh, yang berkepentingan semua acaranya lancar dan besok bisa ketemu lagi. Kita hari ini mau ada pembelajaran yang menyenangkan ya. Kita mau ada proyek, tapi sebelumnya sebenarnya apa sih yang akan kita pelajari atau tujuan pembelajaran pada hari ini? Jadi pada hari ini setelah kalian melakukan pengamatan lingkungan, kalian juga sering lah ya dari berangkat sekolah sampai ke sekolah melihat lingkungan di sekitar kalian. Nah itu siswa dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui pembelajaran berbasis proyek juga siswa dapat menyajikan data hasil analisis interaksi yang berlangsung dalam ekosistem berdasarkan terarium atau mini ekosistem yang kalian buat. Selamat pagi, selamat siang. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Sebelumnya Bu Nisa mau tanya dulu nih, pernah scroll Instagram? Sering ya? Oh iya, FYP-nya apa? Pernah nggak keselip satu informasi bahwa baru-baru ini tuh ada majalah internasional namanya Time Out merilis daftar 10 negara terindah di dunia. Pernah dengar berita itu? Pernah ya? Ada 10 daftar negara terindah di dunia. Siapa negara yang menduduki peringkat pertama? Swiss. Mana lagi? Indonesia. Oke ya, ada yang banyak informasinya. Kalau tahun berubah tahun kadang berubah ini ya rank. Nah, kebetulan ini datanya. Ya, jadi negara kita adalah negara yang dinobatkan menurut majalah internasional Time Out menjadi negara terindah sedunia. Tepuk tangan buat Indonesia. Udah nek menurut kalian sendiri itu alasannya apa? Kalau menurut kalian? Kekayaan alam, apa lagi? Budaya, apa yang kalian sebutkan tepat. Salah satu contohnya adalah kekayaan alam, kondisi alam dan keanekaragaman hayatinya, ya enggak? Kondisi lingkungannya Indonesia. Nah, coba ini ada video. Yang ada di situ. Jenis tumbuhannya, jenis satuannya. Itu salah satu gambaran singkat, satu sudut keindahan Indonesia. Bagus banget ya. Jadi luar biasa bagus ya. Jadi tidak salah Indonesia dinobatkan sebagai apa tadi? The most beautiful. Pernah mendengar istilah ini ekosistem? Pernah. Jadi ekosistem itu kalian juga sudah membaca bahan ajar yang sudah Bu Nisa kasih linknya kemarin ya. Iya, betul sekali ya. Jadi ekosistem itu kata kuncinya adalah adanya kesatuan atau hubungan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada yang hutan gitu. Tadi ya katanya di Mesir, di Arab gitu ya. Nah, itu di Australia juga ada curah hujannya rendah, menggenang. Ya enggak? Yang mengalir itu contohnya daerah mana? Sungai. Iya. Sedangkan yang menggenang daerah mana biasanya? Danau rawa. Nah, adanya cahaya, adanya air itu sangat mempengaruhi banget bagi tumbuhan untuk proses apa? Bener ya. Nah, itu tadi sekilas hanya ulasan atau penguatan materi yang sudah kalian pelajari di bahan ajar secara literasi. Nah, kita membuat
sesuatu proyek. Nah, diawali dengan pertanyaan ini. Berbagai macam tipe ekosistem dengan komponennya yang beraneka ragam tentu memiliki pola interaksi yang berbeda. Setuju? Setuju. Bagaimana cara kalian menganalisisnya? Nah, berarti harus melakukan suatu proyek atau percobaan, ya? Oke, baiklah. Nah, yuk kita lakukan sebuah proyek. Langsung saja. Nanti kita lihat petunjuknya di LKPD. Silahkan minta tolong salah satu atau ketua kelasnya. Oke, iya terarium. Ya, hari ini kita akan membahas tentang terarium. Baik, sudah diisi ya identitas ya. Silahkan lihat ke slide dulu sebentar di depan. Nah, terarium ini dapat mensimulasikan kondisi di alam sebenarnya dalam media kaca ya. Misalnya ekosistem gurun atau hutan hujan tropis begitu ya. Biasanya dilakukan untuk beragam kebutuhan seperti penelitian, metode bercocok tanam maupun dekorasi. Silahkan, sekarang Bu Nisa kasih waktu kalian untuk membaca langkah-langkah dalam lembar kerja peserta didik ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mendesain atau merancang. Jadi kalian harus rancang konsepnya terlebih dahulu. Apa begitu ya? Silahkan tentukan konsepnya sekarang. Nah, setelah itu ya, kegiatan selanjutnya adalah di bagian nomor 2 adalah menyusun jadwal. Jadi kalian susun jadwal. Ya, urutan-urutannya, tahap-tahapannya di situ sudah ada kolom-kolomnya, tinggal kalian isi ya, tinggal diisi. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pembuatan. Ya, pada kesempatan kali ini Bu Nisa kasih waktu 30 menit ya. Oke, konsepnya mau apa ini terarium, basah apa kering nih? Basah. Alat bahan yang kalian sudah siapkan itu komponennya yang berbagai macam itu punya fungsinya masing-masing. Oke, apa langkah-langkahnya dibawa? Apa dulu yang bawa? Kenapa batu dulu? Karena untuk drainase atau mengatur kelembapan. Gitu. Baik ya, Bu Nisa himbau setiap anggota kelompok berperan aktif ya. Selain ada nilai kelompok, ada nilai individu. Baik, boleh sharing ya antar kelompok kalau ada yang saling berbagi. Oh nyiram, sebenarnya harus pakai semprotan. Tinggal ngapain nih Bu? Kalau yang lain seperti guru aja. Kalau diubah kata sambil ditulis LK-nya dicicil ya. Ya berapa persen ini? 60%. Udah, itu nggak masalah. Ya. Ya punyamu tema apa tadi? Terarium kering apa basah? Iya sih. Iya. Oke, waktunya untuk mempresentasikan hasil kalian hari ini. Hasil pembuatan terarium kalian silahkan dibawa maju ke depan beserta seluruh anggota kelompok. Konsep atau tema terarium basah, alat dan bahan: tanah, pasir, arang, batu-batu kecil, lumut, dan tanaman kecil. Alat, wadah kaca atau toples gunting.
Dalam miniatur ekosistem tersebut terjadi interaksi sebagai berikut. Tanah sebagai tempat tumbuh-tumbuhan. 2. Air dan cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. 3. Apabila ada bakteri atau jamur parasit, dihambat pertumbuhannya oleh arang aktif. Kesimpulan, terarium yang kami buat bertema terarium basah ditandai dengan pemilihan tumbuhan keladi sebagai objeknya. Dalam miniatur ekosistem itu dapat dibedakan mana komponen biotik dan mana yang abiotik. Antara komponen itu memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Komponen abiotik batu, kerikil, pasir, tanah, udara, air, cahaya. Jadwal proyek hari ke-1, persiapan alat dan bahan, pembuatan terarium, penyempurnaan terarium, identifikasi komponen ekosistem, komponen biotik, Seluruh terarium yang kalian buat hari ini sudah Bu Nisa lihat, sudah jadi bagus semuanya. Nanti tinggal ditaruh depan kelas dulu untuk didokumentasikan bersama-sama ya. Kita ulas sebentar ya. Kita kasih penguatan dulu sebentar. Dari yang kalian buat tadi terarium, kalian menganalisis komponen apa saja yang ada di dalamnya? 2 komponen, yaitu komponen begitu ya. Tadi sudah kalian memberikan jawabannya. Ada yang bilang, Bu, ini dipengaruhi tanah di sini sebagai tempat tumbuhan dan tersimpannya zat hara, sehingga ini saling mempengaruhi. Kemudian ada tugas kalian selanjutnya adalah selama seminggu sebelum pertemuan tugas proyek IPA, silahkan jaga terarium kalian ya. Nanti yang bertahan sampai seminggu itu berarti yang berhasil ya. Tak cek dulu pada mati apa enggak. Nah, nanti tulis perkembangan proyeknya di situ sebagai rencana tindak lanjut. Terakhir ya, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Bu Nisa akan bagikan soal evaluasi. Oke, sudah terima semua ya? Nanti silahkan dikerjakan di rumah sebagai bahan evaluasi. Akan kita bahas koreksi di pertemuan selanjutnya. Baik, bagaimana anak-anakku hari ini pembelajarannya menyenangkan? Oke, kalian kreativitasnya kelihatan ya. Yang berjiwa seni tinggi itu kelihatan nih. Nanti tinggal seminggu ke depan bagaimana tanaman kalian ini bisa tumbuh apa tidak ya. Baik, jadi kesimpulan hari ini kita belajar tentang materi. Betul sekali. Di ekosistem ada komponen dan ada tipe, dan sudah kalian pelajari juga tadi. Baik, seperti itu yang bisa Bu Nisa sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Aang, pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai, doa selesai. Ya, terima kasih. Silahkan nanti peralatannya dibereskan setelah istirahat saja. Boleh keluar kelas dulu. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I breathe.